Shalom, berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube saya. Dan pada kesempatan ini kita sama-sama akan belajar suatu pembahasan yang cukup menarik, yaitu jawaban apakah Yesus adalah Tuhan dengan melalui kitab Perjanjian Lama. Sebuah judul yang memang mungkin terasa aneh ya, karena kita sebagai jemaat Tuhan yang terkasih pasti percaya Yesus adalah Tuhan, karena itu merupakan suatu doktrin atau landasan kepercayaan di dalam kekristenan kita. Lalu mengapa pada kesempatan ini saya bahas? Karena akhir-akhir ini terutama di medsos banyak sekali orang yang di luar Kristen yang mempertanyakan hal tersebut. Mereka merasa janggal kalau Yesus sebagai Tuhan orang Kristen kok bisa mati. Bukankah seharusnya sebagai Tuhan Yesus itu harus berkuasa, Yesus itu harus perkasa, yang maha segala-galanya dan seterusnya. Ya, kita harus memaklumi pikiran mereka karena mereka tidak mengerti, apalagi mendalami agama Kristen. Mereka tidak mengerti tentang konsep keselamatan di dalam kekristenan. Dan nanti ini juga akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Demikian juga ada segelintir orang yang mengaku Kristen tetapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau ditanya apakah mereka percaya kepada Yesus, maka jawaban mereka pasti mereka mengatakan mereka percaya kepada Yesus. Tetapi kalau kita kejar atau kita teruskan pertanyaan tersebut, percaya kepada Yesus sebagai apa? Maka jawabannya pasti berbeda ya. Mereka pasti mengatakan ya mereka percaya Yesus itu sebagai Tuhan, atau mereka percaya Yesus itu sebagai panglima malaikat ya. Tetapi yang jelas Yesus adalah bukan Tuhan. Dan mengenai hal ini juga Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dapat melihat mencari video-video yang sudah banyak saya upload di channel YouTube saya. Demikian juga dengan adanya sekarang COVID-19 ini, maka banyak sekali umat Kristen atau Kristiani yang tidak bisa melakukan ibadah tatap muka, sehingga banyak yang banyak mengganggu iman mereka. Ada yang memang tidak bisa beribadah karena memang larangan dari pemerintah atau karena kondisi tertentu, misalnya karena kesehatan mereka. Tetapi ada juga yang memang karena malas untuk beribadah. Ini yang berbahaya. Kalau disuruh ibadah tatap muka, maka jawabannya adalah yang penting kan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu jawaban yang paling umum. Memang kelihatannya jawaban tersebut adalah masuk di akal. Tetapi kalau kita dalami lagi, ternyata tidak cukup kalau kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja dengan mulut saja. Karena setan pun percaya kepada Tuhan atau kepada Allah. Mari kita lihat firman Tuhan mengenai ini, yaitu di Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi jelas pada ayat tadi mengatakan bahwa setan atau iblis pun percaya kepada Allah yang esa. Jadi kalau kamu hanya mengatakan di mulut saja bahwa kamu percaya, jelas itu tidak cukup. Karena yang tadi saya katakan, setan atau iblis pun mengatakan hal yang sama, yaitu percaya kepada Allah. Jadi apa perbedaan kita yang percaya dengan iman dan mereka yang percaya hanya di mulut saja? Kita yang percaya dengan iman, kita harus berbakti, kita harus melakukan firman-Nya, kita harus mengasihi Dia dan seterusnya. Mengenai hal ini juga akan kita bahas pada waktu dan kesempatan yang akan datang, karena jelas durasinya tidak mencukupi. Kemudian kita lihat ayat yang lain, yaitu di Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?
Ya, atau kita lihat lagi daripada anak Allah terlebih dahulu, ya. Karena tadi dikatakan di Matius 8:29, setan pun mengatakan, "Hai anak Allah." Apa yang dimaksud dengan anak Allah? Dapat kita lihat di Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, jadi jelas bahwa kalau Bapa maupun Yesus mengatakan Yesus adalah anak Allah, itu bukan berarti Yesus lebih rendah daripada Bapa, karena ada yang mengatakan demikian. Ya. Kalau anak dikatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa, ya. Jadi ada juga yang memberikan ilustrasi yang konyol. Misalnya, apakah anak presiden itu adalah presiden? Apakah anak menteri itu adalah menteri? Jelas analogi yang konyol ini tidak dapat kita terima. Ya, itu hanya analogi orang-orang bodoh saja. Tetapi kalau kita mau menimpali mereka dengan analogi lain yang juga konyol, dapat kita juga katakan, kita balas misalnya, apakah anak gunung itu bukan gunung? Apakah anak harimau itu bukan harimau? Ya, jadi mari kita jangan berdebat kusir dengan memasukkan analogi yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Alkitab atau secara Alkitabiah. Karena tadi kita katakan di Yohanes 5 ayat 18, ya, kalau Allah adalah Bapaknya sendiri, maka itu artinya ia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, jadi kalau Yesus mengatakan Bapa yang di surga itu adalah Bapaknya sendiri, itu berarti ia sama sebagai Tuhan dengan Bapa yang ada di surga. Ya, jadi tidak bisa dipakai analogi duniawi. Ya, sekali lagi Alkitab jelas mengatakan bahwa anak Allah itu sama dengan Allah. Itulah sebabnya banyak orang Farisi, orang Saduki maupun ahli-ahli kitab marah ketika Yesus mengatakan dia adalah anak Allah. Sebab di mata atau di dalam pengertian mereka, anak Allah itu sama dengan Allah. Apalagi itu kita anggap sebagai suatu firman Tuhan. Ya, dan itu merupakan suatu penghujatan terhadap Allah yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Itulah yang makanya sering kita baca Yesus ingin dibunuh. Alasannya yaitu tadi menghujat nama Allah. Ya, itulah yang kira-kira yang dimaksud dalam Yohanes 5 ayat 18 tadi. Jadi kalau setan pun tahu bahwa anak Allah itu sama dengan Allah, maka di akhir Matius 8:29 yang dikatakan, apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Artinya menyiksa di dalam kalimat tersebut jelas adalah penghakiman yang akhir. Siapa yang dapat melakukan penghakiman akhir itu? Ya kan? Jelas hanya Tuhan yang bisa, yang berkuasa dan yang boleh menghakimi siapapun itu pada akhir zaman. Ya, jadi kalau setan-setan atau iblis pun mengetahui bahwa Yesus adalah yang mengadakan penghakiman di akhir zaman, pastilah ia adalah Tuhan. Ya, jadi hati-hati jemaat Tuhan yang terkasih yang sering mengatakan yang penting percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya pikir kita suka atau tidak suka, kita harus memberikan sedikit waktu pikiran kita untuk mempelajari, mendalami, dan mengerti firman Tuhan dengan baik dan lengkap, ya, agar iman percaya kita kokoh dalam keadaan apapun juga. Ya, kembali lagi ke pokok persoalan, apakah Yesus adalah Tuhan? Untuk membahasnya, karena keterbatasan waktu, maka saya akan membagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama ini akan membahas mengenai menurut perjanjian lama, dan sesi yang kedua saya akan membahasnya yaitu melalui kitab perjanjian baru. Memang untuk menerangkan Yesus adalah Tuhan tidak banyak ayat di dalam perjanjian lama, ya, tetapi sebaliknya jika di dalam perjanjian baru banyak sekali
ayat-ayat yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Kita akan melihat dulu di dalam perjanjian lama yang menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, Yesus yang menciptakan dunia ini, yaitu di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi ayat tadi jelas menceritakan peristiwa tentang hari penciptaan. Roh Allah yang melayang-layang dan Allah berfirman, ya, itu di dalam kitab penciptaan ya tertulis. Nah, inilah merupakan konsep daripada Allah Tritunggal. Dan kata firman di sini jangan hanya diartikan sebagai Allah yang berkata, tetapi juga harus diterjemahkan firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena jelas dikatakan di dalam ayat tadi bahwa segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya bahwa sebelum alam semesta ini ada, Yesus telah ada terlebih dahulu, yaitu yang berupa firman. Ya, kemudian firman atau Yesus menjadikan segala sesuatu. Artinya semua yang ada di alam semesta ini beserta dengan isinya adalah ciptaan Yesus. Kita lihat di Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, jadi ayat tadi memperkuat pendapat saya bahwa Ia, yaitu Yesus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Artinya sebelum ada penciptaan, Yesus terlebih dahulu sudah ada. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa Yesus bukan ciptaan. Dan arti segala sesuatu ada di dalam Dia, berarti semua ciptaannya takluk kepada penciptanya, yaitu Yesus. Atau Yesus dialah yang berkuasa terhadap semua ciptaannya. Kalau Yesus bukan Tuhan, bagaimana Yesus dapat menciptakan alam semesta ini dan berkuasa atas ciptaannya? Ya, Wahyu 1 ayat 17c. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, ayat ini juga memperkuat pendapat saya bahwa Yesus adalah yang awal atau alfa. Apa artinya yang awal? Artinya Yesuslah yang memulai segala sesuatu sehingga sesuatu menjadi ada. Ya, sebelum itu tidak ada suatu apapun juga di alam semesta ini. Dan yang terakhir atau omega itu berarti jika nanti alam semesta lenyap, maka hanya tinggal Yesus saja. Ya, jadi kira-kira itu penggambaran daripada ayat tadi. Ya, ini menggambarkan suatu kekekalan, bukan hanya suatu artinya awal dan akhir saja, tetapi menggambarkan suatu kekekalan. Dan siapa yang punya kekekalan itu? Hanya Tuhan saja yang mempunyai kekekalan. Tidak ada sosok mana di dunia manapun yang mempunyai kuasa seperti Yesus. Ya, jadi hanya Tuhan yang mampu seperti Yesus. Ya, kemudian kedua kita lihat yaitu Kristofani yang menjadi Melkisedek. Saya sengaja memakai sedikit istilah supaya jemaat Tuhan yang terkasih ini bisa mengerti sedikit ya. Jangan sampai nanti kalau ada orang lain yang datang membawa ajaran yang lain lalu memakai berbagai istilah, kemudian kita menjadi takjub dan percaya hanya karena mereka memakai berbagai istilah tadi. Jadi ada baiknya juga kita menambah wawasan kita dengan berbagai istilah yang berhubungan tentunya dengan keagamaan. Ya, jadi saya ulangi lagi, Kristofani artinya Kristus yang berubah bentuk atau menjelma. Sedangkan kalau Allah Bapa yang berubah bentuk itu disebut Theophani. Ya, jadi arti Kristofani menjadi Melkisedek artinya Yesus yang menjelma menjadi Melkisedek. Mengapa saya bisa menarik kesimpulan begitu? Karena kalau kita lihat asal usul daripada Melkisedek yang ditulis di Alkitab yaitu di Ibrani 7 ayat 1 sampai 10 ada beberapa poin yang penting. Misalnya Ibrani 7 ayat
ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ya, jadi dikatakan tadi yang pertama yaitu Melkisedek itu tidak beribu dan tidak berbapa, tidak bersilsilah, tidak berawal dan tidak berakhir. Ini jelas berbicara tidak untuk seorang manusia. Karena kalau seorang manusia, ia pastilah beribu berbapa dan mempunyai silsilah dan seterusnya. Ya, tetapi kalau Yesus yang adalah Tuhan dan berubah menjadi Melkisedek, jelas tidak ada seorang pun yang mampu menceritakan asal-usul Yesus pada waktu itu. Ingat ya, pada masa itu firman belum menjadi manusia seperti apa yang tertulis di Yohanes tadi. Ya. Kemudian kita akan melihat lagi bahwa Melkisedek disamakan dengan anak Allah dan menjadi imam sampai selama-lamanya. Artinya ini juga tidak berbicara tentang seorang manusia atau seorang imam, tetapi lebih berbicara tentang Yesus. Karena dikatakan ia dijadikan sama dengan anak Allah. Tadi kita sudah dipelajari bahwa yang dimaksud dengan anak Allah itu sama dengan Allah itu sendiri. Ya, jadi kita tahu sekarang bahwa Yesus adalah satu-satunya anak Allah dan ia akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Artinya Yesuslah yang kita kenal sebagai imam agung yang kekal, yang tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Kemudian dapat juga kita lihat di Ibrani 7 ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Kalau Abraham memberikan perpuluhan, maka pastilah Abraham tahu bahwa yang dihadapi itu bukan imam biasa, pastilah imam yang luar biasa. Ya, Melkisedek disebut raja kebenaran, sama seperti Yesus yang juga disebut sebagai jalan kebenaran dan hidup. Melkisedek disebut juga dengan Raja Salem atau Raja Damai Sejahtera. Itulah juga gelar yang diberikan kepada Yesus. Jadi semua informasi itu jelas mengerucut kepada keberadaan Yesus pada masa itu sebagai Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga kita lihat nubuat daripada Nabi Yesaya. Ia akan disebut Immanuel, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan diri Immanuel. Ya. Inilah nubuatan tentang kelahiran dan kedatangan Yesus di bumi. Yang saya garis bawahi adalah perkataan dia Immanuel. Ya, jadi kata dia itu dengan huruf D yang besar dan Immanuel I juga huruf besar. Jadi bagi kita sebagai pembaca Alkitab tentu mengerti apa yang dimaksud dengan LAI tersebut yang menulis dengan huruf besar, yaitu sebagai tanda yang menyatakan diri sebagai Tuhan. Jadi anak sekolah minggu pun sudah diajarkan mengenai hal ini dan tanpa harus kita beritahu atau beri pengertian yang lebih mendalam. Arti Immanuel itu adalah Allah bersama kita. Kata ini terdiri dari dua dalam bahasa Ibrani, yaitu Imanu yang berarti beserta kita dan El yang berarti Allah. Jadi berdasarkan arti yang terkandung saja dalam sebutan Immanuel, artinya seorang yang diberi nama itu mengandung unsur Allah. Jadi seperti kita ketahui bahwa nubuat yang ditujukan itu jelas untuk kelahiran Yesus. Jadi pada mula atau asal mula penggunaan El itu memang menyatakan hadirat Allah atau Allah itu sendiri. Ya, yaitu yang berasal dari kata Eloah. Atau ditulis jamak dalam bahasa Ibrani yaitu Elohim seperti yang sering kita dengar. Banyak kata yang memakai kata El yang menyatakan Allah.
Misalnya El Shaddai, yaitu Allah yang maha sanggup. Elohim, bentuk jamak daripada Allah. El Roy, Allah yang melihat aku. El Olam, Tuhan yang kekal. El Elyon, Allah yang maha tinggi, dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan, setiap nama pemberian Allah pastilah mempunyai maksud tertentu. Sama seperti pergantian Abram menjadi Abraham atau Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi Israel, dan seterusnya. Sekali lagi, ketika kita membaca Alkitab, hendaklah kita harus mempergunakan hikmat yang berasal daripada Tuhan dan juga sedikit pengetahuan kita untuk mencerna kalimat di dalam Alkitab tersebut, sehingga Tuhan mengatakan bahwa di samping kita membaca, kita juga harus merenungkannya. Ya, jadi artinya kalimat itu harus kita cerna untuk mendapatkan pengertian yang terbaik. Apa maksudnya? Maksudnya pengertian di dalam itu haruslah selaras dengan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Alkitab secara keseluruhan. Tidak boleh kita hanya mengambil satu ayat lalu menabrak dengan ayat-ayat yang lain. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para penyesat agama Kristen. Ya, mereka bangga sekali bahkan menabrak ayat satu dengan ayat yang lain. Padahal itu dia sudah menghujat Tuhan. Ya, jadi jangan kita mengikuti mereka. Jadi kita dalam menafsirkan ayat di dalam Alkitab, kita semuanya harus selaras dengan firman Tuhan. Kalau ada yang menabrak atau berlawanan atau tidak sesuai, maka kita harus meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kita harus merenungkannya dengan lebih dalam, sehingga semua ayat-ayat itu bisa menjadi satu kesatuan yang utuh, yang saling melengkapi, ya, bukan yang saling menabrak atau berlawanan, ya. Kemudian yang keempat kita lihat yaitu nubuat Nabi Yesaya tentang kedatangan Yesus adalah Allah yang perkasa, yaitu di Yesaya 9 ayat 6. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ayat tersebut tentu bagi kita yang mengerti juga pasti akan mengartikan ini adalah nubuat buat kedatangan Yesus. Dan bagi banyak orang Kristen yang baik tentu akan mengerti dan mengatakan bahwa semua perkataan yang tertulis dalam Alkitab adalah firman Allah. Artinya Allah lah yang mengatakannya. Jadi tidak perlu lagi perkataan Allah itu harus langsung keluar dari mulut Allah. Tetapi setiap kata yang ada di dalam Alkitab itu merupakan firman Tuhan atau perkataan Allah. Karena Alkitab itu ditulis atas pewahyuan dari Roh Kudus. Ya, Alkitab bukan ditulis karena kekuatan atau kepandaian seseorang. Ya, kalau kita berkonsentrasi pada kalimat, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi nama Yesus nanti akan disebut dengan penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan itu semua adalah predikat atau sebutan untuk Yesus atau nama lain daripada Yesus. Ya, kemudian kita akan lihat arti dari penasihat yang ajaib, bahwa Yesus sanggup untuk memberikan nasihat kepada kita tentang segala permasalahan kita, dan pasti hasilnya adalah untuk kebaikan kita atau untuk keselamatan kita. Yesus lain dengan penasehat orang dunia, siapapun dia, ya, apakah mereka adalah penasihat presiden, penasihat keuangan, penasihat negara, dan seterusnya. Yesus dapat memberikan nasihat yang bahkan tidak mungkin terpikirkan oleh manusia. Nanti di dalam perjanjian baru kita akan melihat banyak nasihat-nasihat Yesus yang diberikan sebagai jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia dengan jawaban-jawaban yang menakjubkan banyak orang. Kemudian yang kedua yaitu arti Allah yang perkasa,
Jadi Alkitab sudah secara jelas dan terang benderang mengatakan bahwa Yesus nanti akan disebut juga sebagai Allah yang perkasa. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan itu, apakah manusia sebagai ciptaannya boleh memungkirinya? Masih tetap mau bebal mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus saja Tuhan. Yesus saya sebagai perantara. Yesus saya sebagai panglima malaikat dan seterusnya. Ya, jadi sudah jelas dikatakan bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa, Allah yang mempunyai kekuatan yang dahsyat, tidak ada yang mampu menahan apalagi mengalahkannya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan tetapi tidak berkuasa, maka jelas pengertian ini adalah keliru. Bahkan saya boleh katakan keliruan yang sangat fatal, ya. Ya, atau kita pakai lagi kalau dikaitkan dengan pengajaran agama, ini jelas sekali lagi adalah ajaran yang sesat. Alkitab sudah dengan jelas dan gamblang menulis bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pembahasan yang pertama, ya, di mana Yesus itu menciptakan alam semesta ini. Ya, jadi Yesus jelas bukan hanya berkuasa saja, tetapi sangat berkuasa. Kemudian yang ketiga kita lihat yaitu Bapa yang kekal. Ya, kalimat ini juga dengan terang benderang menyatakan bahwa Yesus akan disebut sebagai Bapa yang kekal. Apa arti Bapa yang kekal? Tidak lain, hanya satu Bapa di sorga. Dialah Bapa yang kekal selama-lamanya, dan itulah sifat daripada Tuhan. Dan tidak ada seseorang sosok apapun juga yang mempunyai sifat kekekalan. Dan yang terakhir, empat, yaitu Raja Damai. Seringkali Yesus dikatakan juga sebagai Raja Damai atau Raja Shalom. Artinya Yesus merupakan pemimpin tertinggi dari kerajaan damai. Bukankah pengajaran Yesus itu semua juga mengajarkan kedamaian, yaitu mengasihi. Ya, jadi dengan adanya pembahasan ini diharapkan jemaat Tuhan lebih mengerti lagi tentang kehadiran Yesus di dalam perjanjian lama dan membuat tentang Yesus yang jelas dan tidak diragukan sedikit pun, yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Demikianlah pembahasan firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita berjumpa kembali dalam program yang sama di YouTube channel saya, dan kita akan membahas mengenai topik-topik yang lain yang tidak kalah menariknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.